Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Salsabila dari kelas B Farmasi semester 3 dengan NIM 2208060072. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara pengujian suatu kasus penelitian dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan metode pengujian chi-kuadrat. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan pekerjaan dengan perilaku menyusui. Variabel pekerjaan berisi dua nilai, yaitu tidak bekerja dan bekerja, dan variabel menyusui berisi dua nilai, yaitu eksklusif dan non-eksklusif. Untuk mengerjakan soal-soal ini menggunakan data susu sel. Adapun prosedur kerjanya, yang pertama kita menuju ke analyze. Kemudian kita ke describe statistik, lalu mengklik cross tab, kemudian akan diperlihatkan dengan dua tabel row and kolom, di mana tabel row ini sendiri kita mengisi dengan pekerjaan ibu. Lalu kita masukkan di kolom, kita mengisi dengan eksklusif atau eksklusif. Kita masukkan. Setelah itu lanjut ke revision statistik. Setelah mengklik, lalu centang chi-square, kemudian rest, lalu continue. Setelah continue kita masuk ke cell, kemudian centang observe. Setelah itu continue. Lalu frame syntax-nya tekan raw, lalu continue, lalu klik OK. Nah, di sini kita sudah diperlihatkan oleh tabel. Pada hasil di atas, tampilan tabel silang antara pekerja dengan pola menyusui dengan angka di masing-masing selnya. Angka yang paling atas adalah jumlah kasus masing-masing sel. Angka kedua adalah persentase menurut baris data yang kita analisis. Berasal dari penelitian cross seksional, sehingga persen yang ditampilkan adalah persentase baris. Namun, bila jenis penelitiannya case control, angka persentase yang digunakan adalah persentase kolom. Dari analisis di atas, maka interpretasinya ada sebanyak 18 atau 72,0% ibu yang bekerja menyusui bayi secara eksklusif. Secara eksklusif, sedangkan di antara ibu yang bekerja ada 8 atau 32,0% yang menyusul secara eksklusif. Hasil chi-square dapat dilihat pada kotak chi-square test. Dari printout muncul dengan beberapa bentuk angka sehingga menimbulkan pertanyaan, angka yang mana yang kita pakai? Apakah version continuity, correction, likelihood, atau Fisher? Aturan yang berlaku pada chi-square adalah sebagai berikut. Bila pada 2x2 dijumpai nilai expected harapan kurang dari 5, maka yang digunakan adalah Fisher exact test. Bila tabel 2x2 dan tidak ada nilai E kurang dari 5, maka uji yang dipakai sebaiknya continuity correction atau bila tabelnya lebih dari 2x2, misalnya 3x2, 3x3, dan sebagai berikut, maka digunakan uji version chi-square, uji likelihood ratio, dan linear bilinear association. Biasanya digunakan untuk keperluan lebih spesifik, misalnya analisis sertifikasi pada bidang epidemiologi, dan juga untuk mengetahui hubungan linear dua variabel kategorik, sehingga kedua jenis ini jarang digunakan. Untuk mengetahui adanya nilai E kurang dari 5, maka dilihat pada footnote B di bawah kotak chi-square
tes tertulis di atas nilai 0 sel. Berarti pada tabel bilang di atas tidak ditemukan ada nilai kurang dari 5. Dengan demikian, kita menggunakan uji chi-square yang sudah dilakukan koreksi continue correction dengan p-value dapat dilihat pada kolom assume sig dan terlihat p-0,011. Berarti kesimpulannya ada perbedaan perilaku menyusui eksklusif antara ibu yang bekerja dengan ibu yang tidak bekerja. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan status pekerjaan dengan perilaku menyusui eksklusif. Uji chi-square hanya dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan dua variabel, sehingga uji ini tidak dapat untuk mengetahui derajat kekuatan hubungan dua variabel. Langsung kita ke penyajian insur laporan penelitian. Di sini hasil analisis hubungan antara status pekerja dengan perilaku menyusui eksklusif diperoleh bahwa ada sebanyak 32% ibu yang bekerja menyusui bayi secara eksklusif, sedangkan dari ibu yang tidak bekerja ada 18 atau 72,0% yang menyusui secara eksklusif. Hasil uji statistik diperoleh nilai P sama dengan 0,011, maka dapat disimpulkan ada perbedaan proporsi kejadian menyusui eksklusif antara ibu tidak bekerja dengan ibu yang bekerja. Ada hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan perilaku menyusui. Dari hasil analisis diperoleh pula nilai TR sama dengan 5,464, artinya ibu tidak bekerja mempunyai peluang 5,46 kali untuk menyusui eksklusif dibanding ibu yang bekerja.